berapa lama membiarkan kolbu ini karatan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah kan, dan Nasai, setiap kali iza aznabal abdu, kalau hamba berdosa, maka di kolbunya ada nuktah sauda, nuktatun sauda, noda hitam. Ini numpuk berapa kali nih. Coba aja, ini antum, mohon maaf ya, yang nonton bokep, ini mohon maaf ya, udah tobat nih, udah tobat, udah sebulan, kambuh lagi, itu yang lama keluar semua tuh filenya. Jadi penyakitnya itu kayak orang alergi, kena semua, harus tobat lagi, begitu aja terus. Maka harus punya mursyid, mursyidnya jangan kecanduan. Mau minum, dalamnya bernoda, berani minum gak? Gak berani. Ini kenapa zikrullah gak pernah masuk ke dalam kolbu? Karena wadahnya berkarat, bukan lagi bernoda. Kalau dosa-dosa zahir antum sudah bisa tobat lah. Nah, mohon maaf, pernah menghina Wahabi gak? Gak boleh. Biarin aja mereka. Tugas kita mempertahankan Ahlus Sunnah, bukan menghina. Menghina iblis aja nggak boleh, apalagi Wahabi. Nggak boleh menghina iblis. Karena iblis itu 80.000 tahun wiridan. Antum berapa tahun wiridan? Ijazah baru Mahabbah Sulaimaniyah. Minum dulu lah. Baru solawatnya solawat apa? Solat Sallallahu ala Muhammad. Tapi itu solawat dahsyat itu. Sayyidina Jibril nunggu zuhurnya nur Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun umur sana. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dalam penungguannya iblis sudah 80.000 tahun, dia baru beberapa ribu tahun. Tapi karena iblis tidak pernah sholawat, iblis ngerasa Muhammad siapa dia. Ternyata iblis itu sudah wiridan, gak pernah kasaf melihat aras. Nabi Adam baru dicipta di dalam surga, langsung dikasafkan melihat tulisan-tulisan di aras. Itu musyahadah beliau namanya. Terlihat di situ ada nama Allah, nama Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa Adam musyahadah sedangkan iblis tidak? Kenapa kira-kira? Iblis awalnya sebenarnya sudah dikasih tahu nama Muhammad, tapi dia nggak mau sholawat. Nabi Adam itu ngelihat dedaunan surga, tulisannya Muhammad. Jadi itu kalau nggak ada nur Nabi Muhammad di dedaunan surga, nggak hidup surga itu, nggak ada. Orang belum ada beramal kan satu zikrullah, subhanallah ada 10 pohon. Ini belum ada, maka nur itulah yang bertahan di sana. Maka Sayyidina Adam melihat ini siapa yang punya nama. Pas dia melirik ke atas, ternyata pantulannya ada di atas sana, di aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkah dia sholawat. Maka aqrabut turuq ilallah wa asra'uha hijab, yani fathan lil hijab. Itu yang paling cepat itu adalah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Karena hijab terdekat antara kita dan Allah adalah lewat Rasulullah SAW. Maka mursyid yang mengajarkan solawat, yang mengajarkan robitoh nabawiyah, itulah torikot tercepat. Apapun nama torikotnya, sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Syazili, sama-sama Qadiriyah. Torikot apa tadi? Torikot Jumlawiyah. Yang penting dia mengajarkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu paling cepat usulnya.
Wusul itu kalau udah nyampe nggak ada rasanya. Karena rasa itu untuk nufus, untuk ruh nggak ada rasa. Tapi ada kenangan. Kenangan liqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah liqa ma'an Nabi, tunggu waktu liqa ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Sebentar aja itu ya. Ini masih ada dikit nih. Tabarukan kita baca ya. Paling belakang kita baca. Wa min huna kana min ahammil muhimmat islahun nafsi bi mu'alajatiha bit taubatis shadiqah. Oleh karena itu, yang paling penting dari yang semua yang penting, ahammil muhimmat islahun nafs, mengislah nafs, memperbaiki nafs ya. Dengan cara apa? Yang pertama kali at-taubah. Jadi Rijalul Ansor seharusnya wirid pagi sorenya taubat 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Seharusnya. Kira-kira gimana? Berat ya? Lebih apa? Dosanya. Lebih lupanya. Ya masa di luar sana orang cuma pakai buku zikir pagi sore, itu istiqomah loh mereka. Ya, masa kita yang sudah punya istighosahan, udah punya al-wirdul latif, udah punya rotibul hadat, antum maunya rotibul ngadat ya. Masa kita kalah gitu, kok kalah pamor? Itu zikir pagi sore nggak ada sanadnya. Cuma nyebutin hadis dan nomor, itu kan bukan sanad, itu namanya takhrij. Sanad ini yang bikin manfaat, karena sanad itu yang membuat energi itu turun kepada hal qalbiyah kita. Maka beruntunglah yang punya sanad. Kok lama sekali nih tawasulnya? Kadang tawasul itu sudah wusul. La hadratin bizul al-Fatihah. Wusul tuh kalau itu beneran ya. Loh kok Al-Fatihah? Al-Fatihah itu langsung dijemput Rasulullah di atas aras ke-14, aras tertinggi. Turun itu, maka beliau kemudian sujud setelah menerima. Itulah dialognya dengan Allah. Jadi dialognya yang sahih bukan tahiyat itu. Itu hadisnya dhaif. Katanya Rijalul Ansor kan, hadisnya harus sahih itu. Ya. Kalau yang udah senior nggak apa-apa, hadisnya agak palsu dikit. Agak palsu dikit boleh ya, maklum, karena zaman dulu emang ilmu takhrij itu sulit. Sekarang mah gampang. Nahrij merem dikit langsung keluar hadisnya. Serius, gampang ilmu takhrij itu. Ilmu hadis itu gampang. Karena dia ilmu yang sudah mateng. Jadi poin-poinnya sudah jelas, mirip-mirip usul fikih dan fikih.